Dalam menghadapi pekan UTS, Kor membuat promo yang dikhususkan untuk mahasiswa FTUI saja loh. Dengan promo ini nih, kalian bisa mengikuti Corner Class dengan potongan harga hingga 35%. Di situ, kalian bisa belajar mengenai mata kuliah dasar teknik maupun mata kuliah jurusan. Oke banget gak sih promonya? Ingin tahu detailnya? Langsung cek Instagram Corner aja ya. Dan lihat konten mengenai promo persiapan UTS. Untuk cek mata kuliah dan tutor-tutornya, langsung cek website Corner aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau gitu, buruan yuk, langsung aja. Pesan Corner Classroom sekarang. Halo semua, perkenalkan kembali gua Hadi, Teknik Komputer UI 2019. Di Korn gue mengajar Alin, aljabar linear, kalkulus, dan juga dasar pemrograman. Dan kali ini selamat datang di video ketiga atau terakhir untuk pembahasan soal UTS aljabar linear. Oke. Kita dapat informasi, gunakan metode Kramer untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Oke, nah buat yang belum tahu metode Kramer itu seperti apa, jadi metode Kramer itu tuh adalah salah satu metode untuk mencari nilai-nilai dari variabel-variabel dalam persamaan linear. Nah, caranya itu pertama kita harus mencari determinan dulu. Kita cari determinan. Lalu semisal kita mau nyari X1 nih. Kan ini kan ada 4 ya, ada X1, ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Sebenarnya kalau misalnya kita bikin mereka dalam dalam 4 baris gitu, berarti kan let's say baris yang pertama nih, baris yang ini. Itu kan berarti dia nanti bakal kayak X1 tambah 0 tambah 0, maksudnya ini 0 kali X2 ya, terus 0 kali X3 tambah X4 atau X4 kali 1 sama dengan 5. Nah, ini tuh sebenarnya mereka tuh punya 4 elemen gitu. Ada X2, X3, tapi karena X2, X3-nya itu 0, maka kita bisa ilangin gitu. Nah, begitu juga dengan yang ini, dan yang ini gitu. Oke, cara yang dapat kita lakukan adalah kalau misalnya kita mau nyari X1, maka kita kalau misalnya mau nyari X1, ganti kolom yang X1 semua dengan yang ada di sisi kanan sama dengan hasil. Begitu juga dengan S2, X3, X4. Kalau misalnya kita udah dapet, baru nanti kita bagi dengan determinannya. Jadi kalau misalnya kita udah dapet, pertama kita udah ganti semua kolom X1 dengan hasil, baru kita bisa dapat nilai X1-nya. Dapat nilai X1, X1 dan seterusnya gitu. Diulang sampai seberapa banyak variabelnya. Oke, maka kita bakal langsung coba aja sih, langsung kayak gini gitu. Karena ada 4 row gitu kan, ada 4 variabel, maka kita bikin 4 row juga. Nah, berdasarkan ini, coba kita kan tadi udah sempat bikin ya, X1, ini maksudnya 1 kali X1 gitu ya, 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 tambah X4 sama dengan 0, gitu. Terus yang kedua itu ada 0 kali X1 tambah min 2 kali X2, 1 kali X3, 2 kali X4 sama dengan min 1, sama dengan 5. Terus lanjut 2 kali X1 tambah 1 kali X2 tambah 0 kali X3 tambah 1 kali X4 sama dengan 4. Terus yang terakhir 2 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah min 1 kali X3 tambah 4 kali X4 sama dengan 15. Nah, kalau misalnya ini kita ubah jadi ke dalam bentuk matriks, kira-kira gimana? Ya udah, apa aja, kita tulis semua angkanya nih, 1, 0, 2, 2, ya kan. Terus 0, min 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, min 2, 1, 2, gitu kan. Si 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, min 1, 4, 2, 0, min 1, 4.
Nah, terus di sisi kanannya, lu tinggal kasih X1 sampai X4. X1, X2, X3, X4 sama dengan 5, min 1, 4, dan 15 ya? Oke, 15. Oke, nah lu tinggal cari aja nih determinannya dari ini. Cari determinannya. Nah, determinan ini yang akan kita pakai untuk mencari masing-masing nilai X1. Nah, untuk mengerti materi ini, lu harus paham dulu cara menggunakan metode Cramer dan mencari determinan. Oke, kita juga dapat untuk mencari determinan kita bisa pakai materi cofactor adjoint gitu ya. Kalau misalnya kita tahu materi itu, udah gampang sih harusnya. Ya udah, sekarang kita mau cari determinan nih pakai Cramer ya, Cramer. Nah, kita bisa determinan. Kita pakai row 1 nih. Kenapa pakai row 1? Karena, kalau misalnya kita pakai row 1, cuman bakal ada 2 variabel doang yang kepake, sisanya 0, gitu. Jadi nanti kita bakal kayak gini nih. Taruh sini aja ya. Tadi 1. Oh iya, ini BTW plus, minus. Gitu. Oke, selanjutnya karena kita pakai 1 nih, kita pakai row 1, kita tutup nih row ini. Kita pakai warna biru ya, kita tutup row ini, kolom ini dan row ini. Kita punya this 2 min 2 1 2 min 2 1 2 1 0 1 0 min 1 4. Terus karena 0 selanjutnya kita min 0 tambah 0 min 1 sama nih kita tutup ininya. Jadi tinggal 0 min 2 1 1 2 1 0 2 0 min 1 gitu. Nah, kita notice kan ya sebenarnya ini tuh kita mau nyari determinan, tapi dia tuh besarnya itu masih 3 kali 3 gitu kan. Kita juga bisa, breakdown lagi sebenarnya. Jadi kayak dalam satu ini kita enaknya mau pakai yang mana ya? Oke, misal kita mau pakai ini bakal sama nih, ini bakal plus, ini plus, min, plus. Kita pakai kolom yang pertama deh. Kalau kita pakai kolom yang pertama ini jadi min 2 karena plus gitu kan. Karena ini kita tutup. Kalau cuman 01 min 1 4. 01 min 1 4. Plus, ini min, ini plus, ini jadi min 1. 1. Kalau kita tutup min satunya gitu kan, row ini sama ini, kita dapat 1 2 min 1 4. 1 2 1 4. Nah, tapi itu baru buat yang area sini doang, belum yang ini. Oke, lanjutin lagi. Min 1. Set. Kita pakai kolom 1 juga deh. Ini awalnya udah 0, ini plus, ini min, ini plus. Kita langsung aja kayak min 2. Kalau kita tutup area min 2 kolom dan barisnya, kita dapat min 2, 1, 0, min 1. Ditambah kan 2. Min 2, 1. Kalau misalnya 2 yang ini kita tutup nih. Kita dapat min 2, 1, 1, 0. Min 2, 1, 1, 0. Oke. Karena udah 2 kali 2 dan udah 2 tingkat juga, kita bisa langsung hitung pakai hasil kali silangnya. Kalau misalnya kita punya 0, 01 min 1 4 berarti 0 kali 4 dikurang min 1 kali 1. Gitu. Oke, mungkin ganti warna kali ya buat hasil. 1 min 2, 0 kali 4 itu 0, min 0 min 1 kali 1 min 1 gitu ya. Oke.
ini, min 1 dalam kurung 4 min 2. Tuh. Dikurang dikurang 1 dalam kurung min 2. Min 2 kali 1 itu min 2 kali min 1 2, 2 dikurang 0 jadi 2. Tambah geser lagi. 2 dalam kurung 0 min 1. Oke. Kita udah dapat hasil finalnya ini ya. Ya udah, langsung aja deh. 1 min 2 kali 1 min 1 kali 6 dikurang min 1 kali min 4 tambah min 2 misalkan ya. Sama dengan ini min 2 tambah min 6, 8 ya, min 8 dikurang min 6 dengan min 2. Jadi kita dapat determinannya itu min 2. Emang cukup panjang sih caranya, tapi ya kayak gitu kalau buat nyari determinan 4 kali 4. Nah, gimana caranya buat nyari masing-masing gitu kan ya. Kita mau nyari X1 nih. Nyari X1 berarti kolom pertamanya itu kita ganti dengan nilai. Nilainya itu 5, ini kita zoomin. Ada 5, min 1, 4, 15. Oh, sorry. Berarti min 1, 5, 4, 15. Ya udah, row pertamanya itu karena X1 itu ada di kolom pertama gitu kan ya. Berarti dia kolom pertama tuh maksudnya di sini. Dia itu lokasinya ada di kolom pertama nih. Kolom pertama, X2 di kolom kedua, di kolom ketiga, X4 kolom keempat, sesuai namanya gitu. Ya udah, karena kita udah dapat juga, berarti X1 kolom pertamanya itu sesuai dengan nilainya tadi. 5 min 1, 4, 15. 5 min 1, 4, 15. Tuh. Terus ikutin ini aja nih. Berarti 0, min 2, 1, 0, 0, 1, 0, min 1, terus 1, 2, 1, 4. Gitu. Lalu, buat X2, berarti kolom kedua yang diganti. Berarti ini di sini 5, min 1, 4, 15. Kolom pertamanya berapa tadi? 1, 0, 2, 2 ya. 1, 0, 2, 2. Misalnya ngikut 0, 1, 0, min 1, 1, 2, 1, 4. Dan yang ketiga, itu berarti 1, 0, 2, 2. Terus 0, min 2, 1, 0. Ini 5, min 1, 4, 15. 1, 2, 1, 4. Oke. Untuk X4 juga. Ini 5, min 1, 4, 15. 0, 2, 1, 10. 0, 1, 0, min 1. Dah. Oke. Nanti kalau misalnya lo hitung dengan cara di atas nih. Hitung dengan cara di atas. Cara di atas tadi yang gue udah coba jelasin. Nanti masing-masing dari mereka itu punya nilai. Nih, punya nilai. Jadi kalau udah punya nilai, nanti kalau lu udah hitung caranya kayak gitu, bla 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 bla. Wait. Nanti lo akan dapetin hasil X1-nya itu sebesar 18.
Terus X2-nya itu sebesar 20. Gitu kan. Terus X3-nya 26. Terus yang selanjutnya itu dia min 12. Gitu. Dengan cara yang di atas. Seperti ini. Nah, tapi itu tuh belum nentuin gitu seberapa besar hasilnya yang kita dapat. Nah, seperti yang tadi udah gua kasih tahu di awal nih, setelah kita dapat nilai X1 dan seterusnya, kita bagi dia dengan determinan supaya kita bisa menemukan hasil dari masing-masing X1, X2, dan X3 dari persamaan tersebut. Nah, karena kita di awal udah dapat determinan 2, maka kita langsung bagi aja nih sama min 2. Kita bagi min 2. Sebenarnya kita bagi min 2 gitu kan. Min 2. Min 2. Min 2. Nah, nanti berarti yang X1 itu nilainya min 9. N20 itu min 10. Ini min 13. Ini berarti 6. Oke. Oke. Ini adalah hasil akhir dari masing-masing variabel yang membentuk sistem persamaan linear 4 variabel itu. Jadi kalau misalnya gue mau review ulang, itu tuh pertama kita harus cari determinannya dulu. Oke, kita cari determinannya dulu. Kalau cari determinan, kita ubah kolom sesuai dengan lokasi mereka. Setelah kita ubah jadi kayak gini. X1 itu kolomnya yang ini X2, ini X3, X4, kita ubah dengan hasil yang ada di daerah sini. Itu. Lalu selanjutnya setelah kita udah dapat nilai X1, X2, itu belum hasil akhir. Kita harus membagi mereka dengan determinan yang sudah kita dapat. Nah, setelah kita membagi, barulah kita mendapatkan hasil akhir dari masing-masing variabel pembentuk persamaan 4 variabel. Emang caranya cukup panjang, tapi mengingat waktu juga, dengan cara yang di atas, pasti lo bakal dapet cara yang sama gitu. Oke, makasih udah mau nonton 3 video dari video 1 sampai 3 tentang pembahasan aljabar linear. Semoga 3 soal ini dapat membantu lo nanti. Dan jangan lupa untuk tetap pesan kelas di Korn, karena Korn punya mata kuliah yang kemungkinan lo susah untuk menghadapinya. Terutama aljabar linear, kalkulus, dan dasar pemrograman. Itu nanti bisa sama gue lewat Korn. Makasih udah menonton. Thank you. Nah, gimana? Kalian udah ngerti penjelasannya belum? Buat kalian yang belum ngerti penjelasannya, kalian bisa banget ikutan kelas lagi di Corner Class. Oh iya, kalian bisa isi link di bawah ini untuk dapat voucher diskon. See you at Corner Class!